Dukhan akan muncul tanggal sekian, Dukhan akan muncul di tahun sekian. Karena ini perkara akidah. Perkara akidah harus bebas dalam persoalan prediksi-prediksi, sehingga tidak ada prediksi tanggal sekian, prediksi tahun sekian. Ini kekeliruan dalam perkara akidah akhir zaman. Sebelum munculnya Imam Mahdi, masih jauh, belum memenuhi syarat. Dajjal muncul tahun ini, tahun sekian, tahun sekian. Nauzubillah. Istighfar kita. Umratul Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berjaya. Khilafah berdiri. Syarat pertama. Wa khurabu Yathrib. Syarat kedua. Ambruk Madinah. Sekarang Madinah yang berjaya. Wa khurabul Baitul Maqdis terbalik. Ciri-ciri Al-Mahdi keluar. Sungai Efrat terbelah dan muncul gunung emas. Apakah sungai Efrat sudah terbelah? Sudah muncul gunung emas? Belum. Berarti belum memenuhi syarat. Saya sering menerima pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya mendorong saya menjawabnya lewat khutbah ini. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis sahih Muslim, mata sa'ah, kapan terjadi kiamat? Maka ketika Nabi ditanya tentang kiamat, maka ketika itu apa jawab Nabi? Apakah Nabi menyebutkan tahunnya? Apakah Nabi menyebutkan tanggalnya dan harinya? Ternyata Nabi tidak menyebutkan, justru Nabi menjawab, mal mas'ulu bi'alami minas sa'il. Tidaklah orang yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Jika bijak menggambarkan kaedah dalam menyikapi peristiwa kiamat, Nabi menjawab tidak tahu terhadap pertanyaan malaikat Jibril. Ketika ditanyakan kapan kiamat, Nabi menjawab tidak tahu. Dia tidak punya ilmu tentang kapan kiamat. Jika ada di antara kita para ulama, para asatidz, para kita siapapun kita ditanya tentang kiamat, maka jawaban yang paling sesuai dengan sunnah yaitu tidak tahu. Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya wa ma imaratuha, bagaimana tanda-tandanya? Maka Nabi sebutkan tanda-tandanya. Tetapi kapan kiamatnya? Maka tidak ada selain Allah yang mengetahuinya. Ini penting sidang jemaah dan ini akidah. Ulama mengatakan bahwasanya tanda-tanda kiamat itu terbagi kepada dua. Ada yang membagi dua dan ada yang membagi tiga. Dua kategori atau tiga kategori. Yang dua kategori membagi menjadi sughra dan kubra, tanda kiamat kecil dan tanda kiamat besar. Tanda kiamat kecil, tanda-tanda yang banyak. Sidang jemaah, lan taquma sa'ata kasrafiyaz zalazil. Tidak terjadi kiamat melainkan gempa banyak terjadi. Lan taquma sa'ata matan nasu fujaatan. Tidak terjadi kiamat melainkan manusia banyak mati mendadak. Itu tanda-tanda kiamat kecil. Dan ada membagi tiga, sughra, wusta dan kubra. Yang kecil, pertengahan dan yang besar. Yang pertengahan diantara menyebutkan munculnya Imam Mahdi. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, tanda kiamat kubra, 10 tanda kiamat kubra disampaikan oleh Rasulullah dalam beberapa hadis. Di antaranya sidang jemaah yang dirahmati Allah, dari Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari, qala ittala alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muncul Rasulullah di tengah-tengah kami, wa nahnu natazakaru, kami sedang berbincang-bincang. Faqala, Nabi bertanya, ma tazakarun, apa yang kalian perbincangkan? Qalu, mereka menjawab, nazkurus sa'ah, kami sedang bicara tentang kiamat. Qal, Nabi menjawab, innaha lan taquma, sesungguhnya kiamat tidak terjadi hatta tarawna qablaha, sehingga kalian saksikan sebelumnya asara ayatin, 10 tanda-tanda kiamat. Fazakara dukhan, maka disebutkan yang pertama adalah dukhan.
Yang kedua Dajjal. Yang kedua adalah Dajjal. Wadabah, binatang aneh yang keluar dari bumi. Watulu samsu min maghribiha, munculnya terbitnya matahari dari barat. Kemudian wa nuzulu Isa bin Maryam, munculnya Nabi Isa ibnu Maryam. Kemudian wa Ya'jud wa Ma'jud, munculnya Ya'jud dan Ma'jud. Wa salasatu khusuf, 3 gempa bumi, yaitu di Masyrik di timur, kemudian di barat, kemudian di Jazirah Arab. Wa khusbun bi Jaziratil Arab. Kemudian wa akhiru dzalika, dan yang terakhir adalah narun takhruju minal Yaman, yaitu munculnya api dari Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang mengepung manusia dan ke manusia berlari berkumpul di satu titik. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, ini 10 tanda kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis Sahih Muslim. Terjadi sekarang jadi pertanyaan, di mana yang menjadi persoalan yang pertama adalah apakah 10 peristiwa itu, 10 peristiwa yang apabila sudah terpenuhi, apakah susunannya seperti dalam hadis ini atau ada hadis-hadis yang lain? Apakah yang pertama muncul itu dukhan, sehingga sekarang jadi perbanyak perbincangan, dukhan akan muncul tanggal sekian, dukhan akan muncul di tahun sekian. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, saya menyebutkan kesimpulan-kesimpulan ulama jadi ilmu bagi kita, karena ini perkara akidah. Perkara akidah harus bebas dalam persoalan prediksi-prediksi. Dia harus bersifat simai, bersifat nas, sesuai dengan nas, tuntunan Rasul. Kalau ada perbedaan nas, baru dicarikan penyelesaian, dan harus bebas dari prediksi-prediksi hawa nafsu dan subjektif. Interpretasi harus disingkirkan dalam perkara ini, sehingga tidak ada prediksi tanggal sekian, prediksi tahun sekian. Ini kekeliruan dalam perkara akidah akhir zaman, dalam perkara nubuat-nubuat akhir zaman. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah, perkara dukhan ada 3 pendapat ulama. Yang pertama, sidang jemaah mengambil zahir hadis ini, bahwasanya yang pertama muncul adalah dukhan, baru Dajjal. Tetapi ada hadis lain, Dajjal dulu baru dukhan. Sidang jemaah, maka 3 pendapat ulama tentang dukhan. Yang pertama, dukhan yang pertama kali muncul. Pendapat yang kedua, dukhan yang ketiga kali muncul. Pendapat yang ketiga, dukhan yang ke-6 kali muncul. Yang ke-6 dukhan, baru yang ke-7 terbit matahari di barat. Sidang jemaah, semuanya hadis sahih. Maka sidang jemaah, justru pendapat yang tertolak mengatakan dukhan yang pertama muncul. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dalam hal ini kita harus menyikapi berdasarkan ilmu, bukan berdasarkan prediksi. Perkara kedua, perkara Dajjal. Apakah Dajjal sudah muncul? Sekarang ada yang mengatakan Dajjal sudah muncul, Imam Mahdi sudah mau dibaiat. Ini sidang jemaah, kurang penelitian dalam hadis, kurang perbendaharaan hadis. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Dajjal belum memenuhi syarat untuk muncul. Imam Mahdi belum memenuhi syarat untuk muncul. Karena munculnya Dajjal, munculnya Imam Mahdi dengan Dajjal dan Nabi Isa itu berbarengan sidang jemaah, berselisih sekian tahun saja. Mereka bertiga seiring, berselisih sekian tahun saja. Maka sidang jemaah, kalau Dajjal belum memenuhi syarat untuk muncul, Imam Mahdi belum memenuhi syarat untuk muncul. Begitu juga Nabi Isa alaihissalam. Terus bagaimana? Apa dalilnya? Kok sudah banyak yang memprediksi ada Imam Mahdi sekarang berumur 39 tahun, 40 tahun, sudah mau dibaiat. Habib Rizik di sana akan membaiatnya. Naudzubillah. Dengarkan hadis ini baik-baik sidang jemaah. Ini saya tidak mau berdebat sesama ulama, sesama ustaz, tetapi ini perkara akidah. Kita harus mendahulukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kita mengkaji Dajjal, tapi kita tidak melihat nas-nas yang bagaimana syarat-syarat munculnya Dajjal. Sidang jemaah, ada riwayat diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abi Daud dalam hadis Muaz bin Jabal.
di mana sidang jemaah Rasulullah berkata, umranu Baitul Maqdis wa khurabu Yathrib, wa khurabu Yathrib khurujul malhamah, wa khurujul malhamah fathul Konstantiniyah, wa fathul Konstantiniyah khurujul Dajjal. Ini hadis menggambarkan syarat-syarat munculnya Dajjal. Apa yang dimaksud dengan hadis ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada Muaz bin Jabal bahwasanya umranu Baitul Maqdis, imarah, berjayanya kembali Baitul Maqdis, bebasnya Baitul Maqdis, terkelolanya Baitul Maqdis di tangan umat Islam, baliknya Al-Aqsa ke tangan umat Islam, wa khurabu Yathrib, ketika itu runtuh ambruk Madinah. Ini syarat pertama, umranu Baitul Maqdis, Baitul Maqdis kembali ke tangan umat Islam. Pertanyaannya, apakah Baitul Maqdis sudah di tangan umat Islam atau belum? Pertanyaannya, apakah di tahun ini Baitul Maqdis akan jatuh ke tangan umat Islam? Pertanyaannya, berapa tahun lagi Baitul Maqdis akan dikembalikan kepada umat Islam? Pensarah hadis mengatakan itu tanda berdirinya khilafah di Baitul Maqdis sebelum munculnya Imam Mahdi. Jadi sidang jemaah masih jauh, belum memenuhi syarat. Saya sebenarnya nggak enak menyampaikan ini, tetapi ini persoalan akidah. Kenapa? Karena sudah banyak yang terpengaruh. Dajjal muncul tahun ini, tahun sekian, tahun sekian. Nauzubillah. Istighfar kita. Umrah Baitul Maqdis. Baitul Maqdis berjaya, khilafah berdiri. Syarat pertama. Wa khurabu Yathrib. Syarat kedua, ambruk Madinah. Sekarang Madinah yang berjaya, wa khurabul Baitul Maqdis. Terbalik. Yang hancur sekarang Baitul Maqdis, bukan Madinah. Sekarang Madinah yang berjaya. Madinah di tangan umat Islam. Madinah sedang maju-majunya. Madinah menjadi luar biasa. Syarat pertama, syarat kedua masih jauh. Apa sih ada di antara kita yang menjamin hari tahun ini, tahun besok, beberapa tahun ini Baitul Maqdis balik ke tangan kita? Wa khurabu Yathrib. Yathrib adalah Madinah. Sebelum Nabi hijrah ke Madinah, kota Madinah bernama Yathrib. Maka ahli hadis mengatakan Yathrib anjlok, sementara Madinah maju, Madinah ambruk, kemudian Baitul Maqdis maju, pertanda umat Islam sudah punya kekuasaan di situ. Sebagian ahli hadis mengatakan seperti itu. Pertanda khilafah berdiri di Palestina, kemudian Madinah melemah. Umat Islam melihat kekuatan ke sana, Madinah melemah. Tetapi sebagian ahli hadis mengatakan, pensarah hadis mengatakan, ulama mengatakan, ambruknya Madinah bukan keseluruhan, mundurlah. Kita dengan bijaksana menerjemahkan mundurnya Madinah. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, wa khurabu Yathrib, mundurnya Madinah, khurujul malhamah, terjadi malhamah kubra. Khurujul malhamah. Malhamah di mana? Malhamah di Ghouta, malhamah di Damaskus, malhamah di Syria. Jadi perang Syria yang sekarang belum lagi malhamah, nanti perangnya malhamah. Saya singgung sedikit bagaimana malhamah secara global. Malhamah itu sidang jemaah
dimulai dengan bekerja samanya umat Islam menghadapi musuh yang sama, yaitu Parsi. Siapa Parsi? Iran. Siapa Parsi? Syiah. Sekarang Syiah, Cina komunis, blok Syiah dengan Cina komunis dengan kocok-kocok sedang berhadapan dengan Barat. Roma yaitu Kristiani berhadapan dengan Parsi dan dengan kocok-kocoknya termasuk komunis. Timbul perang, sekarang mengarah ke sana. Ketika perang terjadi, umat Islam bekerja sama bersatu menghadapi Parsi bersama Romawi. Siapa Romawi? Negara-negara Kristiani. Negara-negara Kristiani. Sidang jemaah, ketika itu dia bersatu, kemudian setelah perang usai, saya ambil cerita singkat penyebab perpecahan. Terjadi perpecahan antara umat Islam dengan Romawi. Maka ada di antara mereka tentara Romawi mengangkat salib, mengatakan kemenangan-kemenangan salib. Maka marah umat Islam. Marah umat Islam, maka terjadi perperangan antara umat Islam dengan Romawi. Perang sekian lama sampai Allah turunkan 200.000 malaikat. Saya singkat-singkat saja. Di Malhamah perang cukup lama. Ketika itu akhirnya kemenangan ada di tangan umat Islam. Ketika umat Islam menang, dilakukan propaganda oleh musuh. Mereka berteriak ketika ghanimah akan dibagi, ada yang memberitahu Dajjal sudah muncul mendatangi rumah-rumah kalian. Dajjal sudah muncul mendatangi rumah-rumah kalian. Ini hadis sahih. Jurusan saya di Al-Azhar jurusan hadis. Saya sengaja pilihkan yang sahih. Dajjal sudah memasuki rumah-rumah kalian. Maka ketika itu umat Islam tidak gembira dengan kemenangan, balik semuanya ke kampungnya. Maka ketika itu kalah umat Islam kocar-kacir. Kekuatan Roma kembali terbangun dan kekuatannya mereka terpusat di Konstantinopel. Di Konstantinopel. Maka ketika itu sidang jemaah, umat Islam berperang di Konstantinopel. Umat Islam yang ada ketika itu membuat barisan yang kuat dan kalahlah mereka di Konstantinopel. Konstantinopel yang hari ini Istanbul sekarang ini dikuasai oleh umat Islam, bisa saja nanti jatuh ke tangan Eropa kembali, karena sekarang ada perseteruan antara Eropa dengan Turki. Maka ketika itu dimenangkan kembali setelah Malhamah Kubra, sudah terbuka Konstantinopel, umat Islam menang di Konstantinopel. Maka ketika itu sidang jemaah yang dirahmati Allah, Fathul Konstantinopel wa khurujud Dajjal. Setelah itu baru keluar Dajjal. Setelah Eropa kalah, Romawi kalah, Parsi kalah, Syiah kalah, kemudian komunis yang bersama Syiah hari ini kalah. Semua kalah. Terakhir Romawi kalah, maka muncul Dajjal. Dalam hadis sahih juga dikatakan jarak antara Dajjal muncul dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan umat Islam 6 tahun. 6 tahun jarak dari jatuhnya Turki kembali ke tangan umat Islam. Setelah 6 tahun baru muncul Dajjal. Nah, sidang jemaah, masih banyak syarat-syarat yang akan dilewati. Dan jarak antara Fathul Konstantiniyah, terbukanya, takluknya Konstantinopel ke tangan umat Islam, itu setelah 6 tahun baru muncul Dajjal. Hadis sahih. Hadis ini sidang jemaah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Sayyibah
diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abi Daud. Datang Syekh Al-Arnuti, Syuaib Al-Arnuti mengkritik rawi yang ada pada riwayat Imam Ahmad dan mengatakan salah satu rawi yang dari riwayat Imam Ahmad ada yang lemah. Tetapi Syekh Al-Albani, seorang ahli hadis di era kita kemarin ini yang sudah wafat, dan dia adalah mutasyaddid fil hadis, orang yang paling ketat dalam periwayatan hadis. Maka beliau mengatakan dalam riwayat Abi Daud yang dia teliti, hadis ini berderajat hasan, yaitu hadis ini adalah sahih. Sidang jemaah, artinya apa? Hadis ini, perawi yang ada pada riwayat Imam Ahmad, ada yang mengatakan salah satunya lemah, yaitu Syekh Al-Arnuti. Kemudian riwayat yang ada pada Abi Daud ditegaskan oleh Syekh Al-Albani, riwayatnya sahih berderajat hasan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, berarti apa sidang jemaah? Ada beberapa proses yang kita lalui. Tidak ada Dajjal yang muncul di tahun ini. Munculnya Dajjal sudah ada ciri-cirinya. Namun sebagai penutup, bagaimana dengan Imam Mahdi? Karena Imam Mahdi yang muncul dulu, baru Dajjal. Maka bagaimana dengan Imam Mahdi? Al-Mahdi itu kata sifat, jatuh ke sifatnya. Berarti apa? Nabi Isa juga Al-Mahdi. Sementara Al-Mahdi yang disebut Nabi dijelaskan, dia adalah keturunanku. Dia dari Quraisy keturunanku, dia bapaknya sama namanya dengan bapakku, dan namanya sama dengan namaku. Jelas, bukan Nabi Isa. Nabi Isa lebih dulu daripada Nabi Muhammad. Ini yang cucu Nabi. Berarti apa? Ada dua Al-Mahdi, yang dua-duanya turun di akhir zaman, yaitu Nabi Isa dan Al-Mahdi cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian siapa Al-Mahdi? Dia lahir di Madinah. Banyak yang mengatakan di sana di kemana. Pendapat yang kuat, yang rajih, lahir di Madinah. Kemudian sidang jemaah yang dirahmati Allah, siapa keturunannya? Dari cucu Nabi yang mana? Apakah dia anak Husain? Apakah dia anak Hasan? Maka sidang jemaah, dia adalah anak Hasan, bukan anak Husain. Dia dari keturunan Hasan bin Ali. Itu baik para ulama dan para mufassir semuanya mengatakan dia adalah keturunan Hasan. Sementara Syiah memuji-muji Husain. Syiah mengklaim Imam Mahdi adalah imamnya yang ke-11, yang gaib yang akan muncul. Tetapi ternyata mayoritas ulama mengatakan dia keturunan Hasan, bukan keturunan Husain. Nah, sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, penutup ciri-ciri Al-Mahdi keluar. Pertama sidang jemaah, sungai Efrat terbelah dan muncul gunung emas. Apakah sungai Efrat sudah terbelah? Sudah muncul gunung emas? Belum. Berarti belum memenuhi syarat Imam Mahdi muncul. Kedua, terjadi gerhana bulan di awal Ramadan dan gerhana matahari di pertengahan Ramadan. Belum terjadi. Mahdi masih jauh. Terbitnya tanduk memiliki dua ujung, belum ada. Terbitnya sebuah bintang yang memiliki ekor dan bercahaya ekornya, belum ada. Munculnya sebuah api besar dari timur selama 3 hari sampai 7 hari, belum ada. Munculnya kegelapan di langit, belum ada. Kemudian yang ketujuh, muncul nanti warna merah di langit memenuhi semua ufuk, dan warnanya merah bukan mega, menakutkan, belum ada. Kemudian yang kedelapan, terdengar sebuah seruan yang dipahami semua umat, yang menakutkan umat, menyadarkan umat. Itu belum ada. Jadi sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, baik tanda-tanda munculnya Dajjal maupun tanda-tanda munculnya Imam Mahdi maupun perkara dukhan belum memenuhi syarat. Maka pernyataan-pernyataan yang mengatakan dalam waktu dekat, dalam tahun ini, tahun besok, segala macamnya akan muncul Mahdi dan Dajjal dan dukhan, semuanya masih di taraf omong kosong.